صلوا على محمد اللهم صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih alladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'siyatih wa amarana bimtisali awamirihi wa istinabi nawahih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min afdali masyraiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusuli wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i baiti ajmain. Summa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المخلصين والمصنفين والمفسرين وأئمة الأربعة المجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين. أنا خصوصا مصنف هذا الكتاب الإمام العلامة أحمد بن حسين الشهير بأبي السجاء Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, anallaha yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa darajat ma fil jannah. Nafa'allahu bihima wa bi'uluhima fid dharain lana lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan, saya takdimi para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Bayyinah, wabil khusus tentunya untuk para pengurus DKM, ada Ustadz Derby, ada Ustadz Doni, Pak Ketua nggak kelihatan ini tumben, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Bayyinah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu lagi. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang sholat khauf dan juga tentang hukum memakai baju atau kain sutra atau memakai emas bagi laki-laki itu bagaimana. Sholat khauf ini sholat ketika kita dalam posisi yang genting, ketakutan, misalkan disebutkan dalam suasana perang, seperti kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu-lalu, udah lama kali, bahwa salah satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, satu-satunya ya, bukan salah satu ya, satu-satunya kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi dan situasi apapun itu adalah sholat. Kalau kewajiban yang lain dalam kondisi tertentu boleh kita tinggalkan, ya kan, dalam kondisi tertentu, misalkan puasa sebagai contoh, wajib kan puasa Ramadan, tapi dalam kondisi tertentu boleh kita tinggalkan. Kita sakit, kita berpergian atau musafir, kita boleh tidak berpuasa. Haji kewajiban, dalam kondisi tertentu boleh kita tinggalkan, gak kita kerjakan, apalagi kalau belum punya ongkos, ya kan.
belum punya ongkos mau hajinya gimana? Orang ongkosnya aja mahal itu. Kalau kita belum punya ongkos, kondisi tertentu belum terpenuhi, ya boleh kita tinggalkan. Zakat juga sama, pas waktunya zakat kita misalkan punya usaha lagi mundur, nggak ada yang bahkan minus, nggak ada yang bisa dikeluarkan zakatnya, boleh kita tinggalkan untuk zakat mal. Tetapi untuk sholat itu tidak. Dalam kondisi apapun, situasi bagaimanapun, sholat tidak boleh kita tinggalkan. Selama akal kita masih berfungsi, kita wajib mengerjakan sholat. Hanya tata caranya yang berbeda. Jadi kata Rasulullah, sholli qa'iman, fa'ilam tastati faqa'idan, fa'ilam tastati fa'ala jambin. Jadi sholatlah kamu. Pertama, kalau kita masih sehat semua, normal semua, ya dengan berdiri. Kalau berdiri nggak mampu, punya penyakit, punya sakit apa yang kita diri nggak mampu, ya sholli qa'idan, kita sholat dengan duduk. Duduk nggak mampu, fa'ala jambin, kita sambil berbaring. Berbaring juga udah nggak bisa gerak-gerak, tinggal isyarat. Nah itu pokoknya sepanjang akal kita masih berfungsi, sholat itu wajib kita kerjakan, tidak boleh kita tinggalkan. Termasuk dalam situasi genting yang nanti kita bahas, kita kaji pada pagi hari ini, yaitu pada saat misalkan terjadi peperangan. Dalam situasi yang genting atau kegentingan lain, sholat tetap tidak boleh kita tinggalkan, meskipun caranya, lagi-lagi caranya fleksibel sesuai dengan keadaan. Baik, seperti biasa sebelum taklim kita mulai, sekali lagi mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah kasih sehat afiah, kasih umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak berlimpah diberikan kita oleh Allah, putra-putri yang soleh dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khotimah ala diniyah wa ala kulliyatin solihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf ini, kita butuh 5 orang nih nanti nih buat meraktekin, satu susah ini surat Qaf. Jadi 5 orang nanti apa pura-pura ini ya, buat meraktekin aja biar bisa dipahami. Yang satu jadi imam, yang 4 orang jadi soft 2 depan belakang ya. Jadi nanti 5 orang mohon kesediaannya, relawan. Iya, Pak Haji Mahmud, Pak siapa, Mas Arif atau siapa, punya 5 orang nanti biar paham. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca dulu isi kitabnya, nanti terjemahnya menyusul. Nah, ini jadi tentang sholatul khauf. Sholatul khauf, sholat dalam kondisi kita kegentingan atau dalam keadaan ketakutan karena peperangan atau sejenisnya. Jadi macam-macamnya tata caranya itu banyak. Sholat khauf itu banyak, Nabi mengerjakan tidak hanya sekali 2 kali. Dalam kitab Sahih Muslim itu disebutkan bahkan ada nyampe 6 sampai ada yang bilang lagi riwayat yang lain sampai belasan kali. Cuman dalam kitab ini mengambil cukup dengan 3 contoh saja, 3 contoh jenis dengan pengkalifikasian tertentu. Jadi yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul khaufi, dan adapun sholatul khauf ala salasati adrubin. Dari dalam kitab ini diambil 3 contoh saja, 3 jenis macamnya aja, yaitu ada 3 macam, ada 3 jenis, ada 3 contoh. Ahaduha, salah satunya ayyakunal adwu fi ghairi jihatil kiblat. Ini dalam suasana peperangan. Kalau musuh kita sebagai pasukan muslim, kaum muslimin ada di selain arah kiblat, bukan di arah kiblat. Nah, ini tata cara sholatnya bagaimana kalau musuh ada di selain arah kiblat. Dan jumlah kita pasukan muslim itu cukup banyak atau mencukupi jika dibagi menjadi 2. Ini perang-perang zaman konvensional, perang zaman dulu, maka keadaannya tidak segenting sekarang. Kalau zaman sekarang kan perangnya beda, Tat ya. Ini mungkin nanti
implementasinya berbeda tergantung keadaan. Kalau zaman dulu kan panah, ya kan, tombak. Jadi jarak sekian, kalau belum jangkauan panah, belum jangkauan tombak, udah bisa diperkirakan, oh masih aman, kita praktekkan sholat khauf untuk jaga-jaga. Tapi kalau perang zaman sekarang kan beda, pakai senapan, ya kan, bom, drone, ngintai, dikirim rudal. Repot kita kalau ini ya, makanya harus ini nanti di prakteknya mungkin agak berbeda dalam praktek keseharian kita. Ini hanya untuk apa? Kita mengetahui bahwa dalam ada penitik beratannya sebenarnya pasal ini, ajaran ini adalah bahwa dalam kondisi apapun sholat tidak boleh kita tinggalkan. Ini dikasih contoh, bahkan dalam suasana perang yang kadang berkecamuk begitu aja, sholat tidak boleh ditinggalkan, kecuali perangnya memang nanti udah nggak bisa, ini udah benar-benar berkecamuk, nanti sholatnya bebas. Itu penting dalam hati, dalam gerakan, udah kita ucapan mau sambil duduk, berjalan, lari, itu boleh kita sambil sholat. Nah, tergantung, yang penting kita intinya ingat kewajiban sholat sama ingat Allah. Tapi dalam kondisi yang masih memungkinkan, ini dibagi dalam beberapa hal. Pertama, jika musuh itu ada di arah selain kiblat, maka apa yang harus dilakukan oleh imam? Fayufarriquhumul imamu fi firqataini, maka imam harus membagi jamaah atau kaum muslimin itu menjadi dua kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil adu, yang satu kelompok ditugaskan untuk menghadap ke arah musuh. Misalkan udah diketahui musuhnya arahnya dari datangnya nanti ke perang, cuman dulu kan ketahuan gampang, ada telik sandinya, terus juga nggak pakai peralatan jarak jauh. Musuhnya misalkan mau nyerang di kita di sini, musuhnya masih di Ar-Rahman tapi udah ketahuan sama telik sandi kita. Nah, kita buat kehati-hatian ya, kita sholatnya jamaahnya pasukan muslimnya dibagi dua, yang satu menghadap, misalkan kalau dari timur musuhnya, yang satu jagain, dibagi dua, yang satu dijaga untuk menghadap ke arah musuh, yang satu mengerjakan sholat dengan imam. Nah, ini jadi yang satu firqatun taqifu fi wajhil adwi wa firqatun taqifu khalfahu, sementara yang satu kelompok lagi berdiri di belakang imam. Fa yusalli bil firqatil lati khalfahu, maka kemudian imam mengerjakan sholat dengan kelompok pasukan yang ada di belakangnya, rakaatan sebanyak 1 rakaat. Nah, ini mulai praktek nih. Tadi maju dan maju. Ya, 5 aja dah. Jadi yang sementara di situ Mas Arif pura-pura jaga 2 orang di situ. Nah, sama Pak ini. Terus yang imam satu siapa? Yang imam? Pak Haji. Nah, yang dua. Nah, 2 imam. Ini ya, satu ini betul. Nah, ya nggak apa-apa. Nanti malah nggak rapet, malah yang kedua kalau barisnya 2 nggak rapet, biar nanti kalau ada pergeseran maju mundur tinggal maju ganti posisi, nanti itu yang kedua. Jadi begitu, yang pertama rapet nggak apa-apa. Jadi pas sholat gini, Pak Ustadz silakan sholat sampai posisi berdiri yang kedua, ya 2 rakaat aja, karena sholat ini, sholat khauf ini kita dalam kondisi yang tidak normal. Untuk 4 boleh kita menjadikan 2, maka sholat sampai rakaat yang pertama dulu Bapak Ustadz. Pak Ustadz silakan, ya, nggak usah dibaca semuanya, penting gerakannya aja. Ya, ruku, enggak, ya, ikut Bapak, ikut, iya, ikut yang belakang, iya, terus bangun, ya, sujud, terus Bapak ya sujud, fa yusolli, terus, ya, lagi, sujud, ya, bangun diri. Nah, yang ini yang imamnya harus kuat Pak. Yang pertama ini Bapak diri terus Pak Haji Mahmud sama ini lanjutin sendiri sholatnya, lanjut dikerjakan. Pak Imam posisinya tetap berdiri, ngerjain sampai sempurna, sampai 2 rakaat. Langsung ngerjain. Begitu dia udah berdiri, imamnya berdiri, langsung kerjain. Terus ruku, sujud, ya,
Biasa. Nah, imam tetap berdiri. Nah, ya makanya imamnya nih bisa yang kuat, panglimanya. Sampai salam. Salam, terus yang berdua ngambil arah posisi Mas Arif. Tukeran. Ambil posisi Mas Arif ke sana. Mas Arif sama Ustadz masuk. Jadi Pak ini posisi terus takbir yang nggak kenceng dikit biar imamnya denger. Nah, dia baru mulai rakaat kedua. Imam itu. Ya gitu. Terus ngerjain biasa. Ya. Ya. Iya, yang satu ngadep musuh jagain kelompoknya, yang kelompok ini sholat begini ya. Fa yusolli bi rakaatan wa timum. Udah tahiyat itu ntar. Terus yang imam ditahan, jangan salam dulu. Yang dua diri. Begitu ini udah tahiyat, yang imamnya diri kan baru satu rakaat kan tadi. Diselesaikan. Iya sholat sendiri. Sampai salam. Nanti salamnya bareng sama imam gitu. Makanya ribet kalau nggak dipraktekin. Ya itu mah ngadep musuh, jagain. Nah, tapi dia dapat satu rakaat, ini dapat satu rakaat. Jadi begitu. Ini kalau posisi musuhnya di luar kiblat. Jadi yang kedua ini salamnya bareng sama imam. Jadi imam posisinya dirinya lama, tahiyat akhirnya lama. Dirinya yang pertama lama nungguin makmum yang pertama tadi selesai sholat sambil ini bergabung, terus yang salamnya lama nungguin yang kedua ini sop yang kedua, baris yang kedua sampai ikut tahiyat baru salam. Jadi boleh salam Pak. Nah baru bareng ini bareng salamnya. Assalamualaikum. Ini kalau perang klasik ya Pak, nggak zaman sekarang. Ini biar sekedar tahu aja, prakteknya Nabi pernah mempraktekkan seperti itu. Kalau perang zaman sekarang pakai drone repot. Ya. Minta yang repot ini nanti yang posisi kedua nih, yang musuh di arah kiblat, arahnya ke sono. Maka ini nanti dibagi menjadi dua saf karena udah kelihatan musuhnya dari arah sono, udah ketahuan pasti musuhnya dari arah kiblat. Berarti kan menghadap ke sana semua, nggak perlu ada yang jaga ke sono ke sini, arah kemana udah nggak perlu dijaga. Nanti arahnya ke sana bagaimana. Ini yang cara yang pertama. Udah posisinya aja dulu. Duduk dulu nggak apa-apa. Ini kan namanya gini, musuh ada di timur. Kan? Kita yang sholat ini tetap hadap ke timur atau ke barat? Ya, ke barat ke kiblat. Yang dua ini yang jaga, yang arahnya ke arah musuh. Nah, dia kan dibagi dua tadi pasukannya. Yang satu kelompok ikut sholat bersama imam, yang satu jaganya menghadap ke arah musuh. Nanti ketika masuk tadi rakaat yang pertama gantian dikeselesaikan sendiri, tapi itu sambil jaga dulu, yang itu tetap jaga. Begitu dia selesai buru-buru, yang tadi udah selesai gantian posisinya menghadap ke arah musuh ke timur tadi, yang itu tadi pasukan baru ganti masuk ke shop yang tadi sama imam. Jadi begitu. Sekali lagi. Ya. Pasukan umat ada satu dibagi dua. Musuh. Nah, yang satunya sholat ya. Jadi bagi dua lah. Pokoknya misalkan nih, mohon maaf, pasukannya misalkan 100. Ya yang 50 sholat dulu, yang 50 jaga dulu. Gitu. Paham kan? Yang 50 tadi pas sholat sama imam, ketika udah sampai ke rakaat pertama, yang tadi 50 misahkan diri, lanjutin sholatnya sendiri, imam tetap berdiri sampai yang tadi 50 selesai sholatnya salam, terus baru gantiin yang 50 jaga. Yang 50 jaga baru masuk melanjutkan sholat bersama imam. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Jadi posisinya begitu. Iya, ini kalau 50-50, kalau jumlah pasukannya 100 jadi bagi dua. Yang pertama tadi bagian jaga, sebagian sholat begitu. Jadi kalau 200 ya 100-an. Nah, dibagi dua begitu pokoknya. Berarti yang jaga ini pasti adanya di ya pokoknya di arah musuh selain kiblat. Kan arahnya kan di timur, di utara, yang ngadepnya ke sono. Yang jaga pokoknya jaga yang sholat.
Takutnya nanti pas sholat diserang kan repot, makanya harus ada yang jaga. Jadi posisinya seperti itu sholat khauf. Ada yang mau ditanya lagi? Bisa dipahami nggak yang bertanya? Ya? Mungkin ya itu konvensional saja. Iya. Sekarang kan Nanti itu. Yang penting tata cara dulu, nanti setelah ini baru kita bahas. kondisinya terkepung. Iya, nanti. Iya, ini pokoknya tata cara yang masih dalam batas kita udah tahu nih. Nah, iya, baru nomor 1. Ini baru nomor 1, posisi kita udah ketahuan musuh di sana. Nah, kita masih dalam batas yang normal, aman, karena belum terjadi peperangan secara ini ya kita begitu. Sholat kan nggak boleh ditinggalkan. Ini hanya sekedar untuk menekankan bahwa dalam posisi apapun, tadi kan kita kasih pengantar bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan ya, karena ini posisinya masih aman, tapi musuh udah ketahuan di sono nih, posisinya di sono ya, kita buat jaga-jaga. Ada yang niatnya. Ya, ada niatnya. Ya, niatnya sholat biasa itu kita wajib, kalau duhur ya duhur, kalau rokaat ini ya kayak kemarin kosron rokaat ini ya kayak gitu ya. Karena kalau menurut kitab ini mazhab Syafi'i, kalau dalam kondisi yang tidak normal kita boleh, termasuk musafir dalam peperangan, kita boleh mengerjakan sholat secara qasar. Jadi begitu. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita yang kedua nih, saya baca tata cara yang kedua. Sekarang musuh di arah kiblat, di arah ke sini. Jadi kita nggak ada yang jaga ke sono, nggak ada yang jaga ke sini, kan udah ketahuan musuhnya dari sono nih, musuhnya udah ketahuan banget menurut talik sandi kita, bisa dipastikan video confirm musuh dari arah kiblat. Berarti kita menghadap sholat kan arah kiblat. Jadi nggak perlu ada yang ke sono ke semua. Nah, ini caranya gimana? Ini yang repot nanti. Nanti shopnya agak dibikin jarang. Jadi pertukaran posisi pasukan itu pas sholat bisa mundur majunya mudah. Nah, jadi gitu. Jadi terus sekarang yang kedua, wasani ayyakuna fi jihatil kiblati, yaitu yang kedua jika musuh ada di arah kiblat, fayasufuhul imamu soffaini, maka imam menjadikan dua pasukan itu menjadi dua sof, dua baris sama kayak tadi, tapi ini masuk ke dalam sholat semua dua-duanya. Kalau yang tadi kan yang satu jaga nggak masuk dalam sof, kalau ini dibagi menjadi dua sof, kalau 100 tadi 50-50, tapi depan belakang, tapi kedua-duanya masuk dalam sholat. Sekarang boleh dipraktekkan lagi. agak jarang posisinya, jadi agak depan belakang, agak rapat dikit ya, agak jarang ini Pak, nanti biar yang mundur bisa ke belakang. Nah, nanti kan posisinya soalnya ini tukar. Nah, saya baca dulu ini kitabnya. Jadi faida sajada fi raqatil ula sajada mahus sofaini wa waqafa soful akhiru yakhrusuhum faida rafa'a sajadu wa khalau. Jadi pertama sholat seperti biasa Pak. Nah, tadi Allahu Akbar ya. Ruku biasa, dua-duanya ikut ruku. Ya. Sami Allah liman hamidah ya, sujud. Allahu Akbar, sujud. Ya. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Salah ini. Salah. Pas ini tadi sujud, habis ruku iktidal, yang belakang tetap berdiri. Nah, ulangi biar paham. Ulang. Nah, biar paham. Ya. lagi. Ya, Pak. Langsung. Nah. Ini posisinya yang jaga yang belakang yang pasukan yang belakang tadi ikut ruku ya. Ya. Amin Allah sujud. Yang belakang tidak boleh ikut sujud. Posisinya jaga. Dan dikaundikan seperti jaga. Ya. Yang lihat ke depan kan musuh di belakang depan. Jadi begitu. Lalu Pak bangun biasa. Ya, biasa seperti biasa. Ya, diri. Nah, pas diri ini posisi yang rakaat yang kedua bergeser. Mas Arif sama Ustadz ke belakang, Pak Haji Mahmud sama Ustadz ke depan. Makanya dikasih jarak. Nah, mundur gitu baris. Nah, sekarang sholat biasa lagi. Langsung tak ruku.
Tadi tahan dulu. Nah itu sujud dulu, makanya tadi gitu. Pas ini tadi masih berdiri tat, mohon maaf. Masih ini sujud sendiri. Ya, ya nanti begitu. Ya, makanya imamnya harus yang kuat posisinya. Pokoknya ini yang paling lama imam. Diri, baru sholat lagi, lanjut. Ketika udah kedengeran Allah Akbar, udah posisi dia habis sujud, jadi nyusul dia, rukuk lagi. Ikut dua-duanya kalau rukuk sama i'tidal. Yang belakang ganti dia tetap berdiri. Gantian jaga. Pokoknya kalau yang depan sujud, yang belakang berdiri untuk jaga mengantisipasi tadi. Seandainya ada musuh, nah gitu. Ya. Tahiyat. Nah ini yang belakang sujud baru ketika dia sudah posisinya imam sudah tahiyat. Nanti bacanya gak didengar, Allah takbirnya, takbir intiqalnya gak dikerasin, berarti imam mendengar, udah selesai, baru ke dalam posisi ini baru dua-duanya tahiyat bareng imam, salamnya bareng imam. Jadi ini yang kedua caranya. Jadi yang kedua caranya salamnya bareng-bareng dengan imam. Posisinya ya tadi bergantian dioplos. Bisa dipahami? Pokoknya patokannya hanya di sujud. Jadi kan dua-duanya dapat itu kan, sujud sama ini sama imam. Jadi posisinya begitu. Ketika imam sujud, yang depan ikut sujud, yang belakang harus tetap berdiri. Nanti kalau oplosan juga begitu. Jadi dua-duanya sama-sama dapat sujud sama imam. Jadi gitu, tapi hanya dapat itu. Jadi pokoknya begitu, dioplos begitu. Bisa dipahami? Soalnya kalau nggak dipraktekkan begini susah, jelasinnya juga susah. Ada yang mau ditanyakan tentang yang ini? Jadi kalau posisi musuhnya di arah kiblat, jadi selalu ada yang dalam posisi menjaga. Jadi ketika temannya sujud, imamnya sujud, yang karena dalam posisi perang, hati-hati, kehati-hatian, waspadaan, maka harus sholatnya diatur. Jadi musuh kalau zaman dulu ngelihat sekilas dari jam, mereka ternyata siap siaga, dikira yang belakang itu bukan orang sholat, tapi itu tetap posisi menjaga, padahal orang yang sedang sholat. Tapi kalau perang zaman sekarang nanti baru nih bedanya. Nah sekarang kalau posisi ini, kalau posisinya masih aman ya, musuhnya masih jauh, tapi udah ketahuan posisinya di sana, kita untuk hati-hati sholatnya diperlakukan seperti itu. Nah ini terus masalahnya ketika perang ini sudah berkecamuk, sudah pecah, nah itu bebas kita sholatnya, nggak perlu berjamaah, nggak apa-apa, seposisi kita sambil niatkan sholat, sambil berkendara naik kuda, misalkan kita perang zaman dulu, kalau sekarang naik tank apa bisa udah niatkan sambil sholat, yang penting kita niat sholat, membaca bacaannya, itu yang penting, nggak perlu gerakannya ruku apa semua, nggak, isyarat juga boleh. Nah itu seperti itu. Ini hanya kalau dalam arti musuh masih bisa diantisipasi, jaraknya masih kita perkirakan aman, kita sholatnya seperti itu sebagai kehati-hatian atau kewaspadaan. Bisa dipahami ya? Ya ini sih sebenarnya pembahasan zaman dulu, karena konteks perangnya zaman dulu ya kan. Nah kalau sekarang kita beralih ke sekarang. Nah gimana kalau perangnya zaman sekarang? Tadi kayak canggih, kita kalau sholat gitu ketahuan bergerombol gitu, di ini drone malah bahaya, langsung dibom semua, mati semua gitu kan. Cuman sekarang kan perannya gitu tuh. Nah itu tergantung pinter-pinternya imam dan pemimpin pasukan. Kalau zaman gitu ya kita sudah sholatnya nggak perlu kayak gini, bisa aja diatur, misalkan 2 shift, 2 imam bergantian, yang satu jaga, yang satu ini, atau kita kalau di dalam hutan itu kan kamuflase biasanya kan, ya dalam kondisi yang susah begitu ya kita kerjakan saja sholat menurut yang kita bisa untuk menjaga kewaspadaan. Yang penting apa? Kita tidak pernah berniat meninggalkan sholat. Jadi intinya itu, jangan sampai sholat kita tinggalkan dalam keadaan posisi apapun. Jadi itu dengan cara yang menyesuaikan keadaan ya, karena hukum terlalu begitu kan, kita bilang al hukmu yaduru ma'ilati, hukum itu selalu menyesuaikan konteks keadaan yang terjadi. Jadi bahkan dalam perang ya begitu, sholat itu kan kayak ini nggak sempurna kan, banyak bergerak, banyak ini, tapi ya tetap sah karena kondisi memang tidak normal. Kalau dalam posisi yang normal kan nggak kan kayak gitu kan, sholat nggak bisa konsentrasi, ada yang jaga ini, tapi dalam kondisi tidak normal ya boleh.
Karena itulah aturan syariat itu. Jadi setiap aturan agama itu tidak ada yang kaku. Jadi tergantung dengan kondisi faktualnya bagaimana. Hukum Islam itu juga begitu. Seperti kita sampaikan berkali-kali dulu, bangkai itu haram, tapi dalam kondisi tertentu ya bisa halal. Ketika kita dalam kondisi paceklik, kelaparan, kita nggak ada makanan selain ada kambing mati di situ. Kalau kita nggak makan kita mati, biarpun kambing itu mati sebagai bangkai, mati nggak disembelih, ya boleh kita makan sekedar mengisi perut biar kita tidak mati. Hukum itu seperti itu. Lima sholat seperti ini juga memang wajib, harus tidak boleh ditinggalkan, tapi cara mengerjakannya beda-beda. Maka dalam konsep itu kemudian nanti para ulama itu makanya kadang dalam kondisi yang ribet ada konsep, kalau menurut Imam Nawawi ada konsep sholat dihormatil waktu, macam-macam yang dulu. Itulah yang penting, kita tidak pernah berniat meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Jadi udah sampai sini bisa pahami Pak ya? Kalau udah berarti ini udah selesai yang surat Khauf. Ini hanya memberikan gambaran bahwa bagaimanapun sholat nggak boleh ditinggalkan. Zaman Nabi perang yang dalam keadaan perang konvensional gitu aja masih dikerjakan sholat. Dan itu juga tentang menganjurkan tentang pentingnya sholat berjamaah. Itulah pentingnya sholat, fadilahnya. Sampai keadaan perang aja masih dianjurkan untuk sholat berjamaah. Maksudnya inti ajarannya adalah di situ. Bisa Pak kembali ke tempatnya kalau udah bisa dipahami. Tayamum saja. Tayamum susah ya. Tayamum bisa. Jadi kondisi tertentu itu. Jadi itulah sama kayak tadi. Hukum Islam seperti itu. Jadi dalam kondisi yang tidak memungkinkan, atau misalkan ya sama. Dalam posisi misalkan ada sumber air, kita dalam keadaan perang seperti kita bahas di pertemuan yang dahulu. Kalau kita mendekati sumber air itu sudah dipantau musuh, ya kita kok namanya orang lurus gak ngerti hukum, kan sholat harus wudhu, kita nyamperin tempat sumber air padahal udah dipakai jebakan musuh, kita ke situ ya bunuh diri kita, ya nggak usah untuk ke situ. Kiaskan kayak dulu, misalkan ada sumber air, ya kan, kita di situ, ternyata di sumber air itu ada sumur, kita dalam perjalanan misalkan sumber air itu ada sumur di situ, memang kita waktunya sholat, sumber airnya ditongkrongin sama macan, harimau, ya kan, sibak bahasa fikihnya. Nah kita namanya orang polos-polosan gak ngerti hukum, ya sholat terus wudhu, ya tetap wudhu, kita samperin itu, mau wudhu sumur yang ditungguin macan, ya kita mati pada makan macan. Jadi nggak perlu begitu. Jadi tetap harus ada ilah hukumnya ya, karena itu membahayakan nyawa kita, maka kita boleh dengan mengerjakan tayamum. Tadi sama ditanyakan Ustadz, ya karena posisi perang, misalkan ada air memang di sana, tapi air itu udah dipantau sama musuh. Ini kan orang Islam nih, orang Islam nih panti sholat, melawannya orang-orang non Muslim. Tahu, ini orang Islam nanti kan sholat. Kalau sholat kan wudhu dulu, kata musuhnya, pantau aja tempat wudhunya, nanti kalau pas wudhu semua kita buang bahaya. Ya makanya boleh kita bertayamum. Jadi itu hukum selalu begitu, gambarannya seperti itu ya. Jadi nggak kaku hukum itu, tergantung situasinya. Maka termasuk dalam sholat tadi, sholat khauf ya seperti itu, ada tata caranya. Jadi nggak mesti seperti yang kita biasa lakukan. Ada tetap ada dalam kewaspadaan, masih bisa diperkirakan, maka tata caranya juga berbeda sholatnya. Jadi tentang yang ini barangkali sampai sini surat khauf. Ada mau ditanyakan? Nah, itu bisa. Jadi ini hanya salah satu kebolehan yang diberikan oleh Islam. Jadi kan Islam itu agama yang mudah, sama kayak ketika musafir itu, ya kan? Ketika kita musafir, kita mau jamak juga boleh, mau qashar juga boleh, mau normal juga boleh. Tapi kalau kita mau menjabakan, kita menjamak mengqashar udah dikumpul, diringkas juga boleh dua-duanya. Jadi nggak masalah. Itu hanya tawaran. Jadi boleh mengerjakan seperti itu. Jadi gitu nggak apa-apa. Kalau kita kerjakan biasa aja. Yang sholat ya apa adanya, gantian aja sambil kewaspadaan, ya nggak apa-apa. Nah gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang sudah berkecamuk, sudah mengkhawatirkan, ya kita malah sholatnya tadi bebas, bisa mengerjakan. Yang penting kita niat sholat, kan sambil bawa senjata, sambil perang kita lari, sambil duduk boleh. Dalam konsep fikih itu sudah termasuk sholat. Karena dalam kondisi yang tidak normal, sudah dihitung sebagai sholatnya bebas. Jadi kalau dalam bahasa kitab ini, wasalisu ayyakuna syiddatul khawfi wal tihamil harbi fayasillu kaifa amkanahu, maka kita boleh sholat dalam posisi apapun yang memungkinkan.
Rojilan bisa kita sambil berjalan, sambil berlari. Rokiban bisa kita sambil naik kendaraan. Mustaqbilal kiblati kita sambil menghadap kiblat, atau ghairu mustaqbilal kiblati, atau kita tidak menghadap kiblat. Tapi bebas saja kalau dalam kondisi memang udah semrawut, perangnya udah dahsyat, udah berkecamuk, kita memang bebas sholatnya. Mau sambil berdiri, duduk, mau menghadap kiblat, mau enggak, udah yang penting kita niatkan sholat. Kita ini udah dihitung sebagai sholat. Jadi begitu ya. Bisa dipahami ya? Ya, cukup ya Pak ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.